sepertiga kali 90 hari 30 hari. Untuk mengurangi 340 hari masa pidananya. Kalau tahanan tahanan kota 1/5 kali 90, 12 untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan hakim 360 dikurangi 12, 348 hari. Ya. Jadi mudah ya, dulu di waktu kuliah sudah saya jelaskan. Ini ada yang benar ya, ada yang benar, tapi jumlahnya sedikit. Ya. Dan saya juga mengapresiasi ini. Saya selalu memberikan reward ya untuk mahasiswa yang betul ada reward itu. Reward jangan dinilai dengan nilainya rupiah ya, tapi yang saya ingin kan reward and punish kan harus seimbang ya. Oh iya, saya waktu ikut ujiannya Pak Bambang saya diberi penghargaan. Ya karena saya pekerjaan saya dinilai paling baik. Ya, jadi ada beberapa kelas. Ini dari kelas G ini ya. Menurut saya pekerjaannya memang secara objektif ya, ditulis secara runtut ya, bahasa Indonesia baik, jelas ya, dan substansinya memang apa yang tidak saya cantumkan dalam PPT oleh si mahasiswa dicatat lengkap ya. Jadi dan ketika ujian semua dipelajari, dibaca ya, sehingga ketika ujian ya hasilnya bisa optimal. Nah itulah yang saya memberikan ya semacam, kalau saya tidak menyampaikan itu saya keliru. Dan saya kalau mengoreksi sesuatu itu saya totalitas ya, saya orang yang memang saya bukan sok perfect bukan ya. Tapi kalau ada quote bahasa Inggris ya, the detail is an enabler. Memang detail itu kadang-kadang menjadi hal yang tidak disukai ya. Karena detail penting ya. Supaya nanti Anda tidak, kalau kita melihat ya banyak ketidakjujur yang dilakukan oleh para penegak hukum ya dalam praktek penegakan hukumnya itu karena tidak dibiasakan tertib gitu. Ya saya pernah melihat atau memperhatikan ya, ada pernah terjadi ya, seorang penuntut umum itu di dalam membuat surat dakwaan itu melakukan kekeliruan ya, karena dia rupanya terbiasa kopas ya. Itu dakwaan sebelumnya kemudian dikopas untuk membuat dakwaan padahal kasusnya berbeda ya. Akhirnya ada hal yang lupa diedit ya, dan itu fatal ya. Harusnya kasus penipuan yang dipakai pasal narkotika namun berbeda ya, karena dia hanya pakai file surat dakwaan narkotika. Ini terjadi ya, dan oleh hakim ya Anda tahu kalau seperti ini kan dakwaan tidak memenuhi syarat ya, tidak cermat, jelas dan lengkap. Oleh hakim yang dinyatakan batal demi hukum. Ketika penuntut umum mengatakan ini mohon maaf yang mulia, ini tipu. Oh hakimnya nggak mau tahu. Ini Anda itu kita bicara yang tersurat, bukan tersirat. Kita bicara apa yang Anda tertulis, dan itu menjadi fakta hukum. Ya, jadi kalau menulis proposal skripsi masih bisa Anda mengatakan tipu ya, salah ketik ya. Tapi kalau sudah dalam dokumen
hukum seperti itu dalam surat dakwaan, dalam tuntutan, dalam putusan. Ya tidak ada istilah tipu. Itu kalau sudah disajikan di pengadilan, di ruang sidang, itu sudah menjadi dokumen hukum resmi. Ya. Apa yang tersurat, ya. Bukan tersirat. Ya. Kalau tersiratnya itu maksudnya tentu bukan apa yang tersurat itu, tapi kan orang hukum itu fakta. Ya. Fakta materialnya ya dalam surat dakwaan itu tertulis undang-undang narkotika. Padahal harusnya tuh pasal 378. Beda kan. Nah ini hanya contoh. Ya. Ini pun juga menurut saya penting ketika Anda nanti menyusun proposal skripsi. Ya. Ini kalau model-model dosennya seperti saya, ibaratnya ya jarum di tumpuan jerami pun ketemu. Ya, kesalahannya apa? Karena saya sudah kadang-kadang pakai instingnya. Set itu sudah tahu. Kemarin saya membaca proposal skripsi bimbingan saya, kaget dia. Saya tanya, Mbak, kamu tuh skripsinya acara pidana atau acara perdata? Acara pidana apa? Nah ini kamu manfaat penelitian, kamu tulis berguna untuk pengembangan materi teori hukum acara perdata. Oh iya tuh Pak. Loh kok bisa? Wah maaf Pak, tipu. Enggak tipu ini. Bukan saya seudon ya. Kamu kemungkinan bisa kamu kopas skripsi teman acara perdata. Oh enggak Pak. Nah masuk kamu kalau menulis kok skripsinya acara pidana kok manfaatnya untuk pengembangan wawasan hukum acara perdata, teori hukum acara perdata. Nah ini ya saya bukan mau seudon ya, tetapi karena pernah terjadi di bab simpulan itu dia menyimpulkan materinya hukum tata negara. Ini kamu kopasin. Enggak Pak, saya enggak usah sumpah-sumpah lah gitu. Jangan mudah sumpah. Sekarang sumpah itu orang pada nggak takut yang disumpah ya. Ya akhirnya ngaku, betul Pak. Akhirnya kamu tahu nggak? Ini untungnya kamu masih ini bimbingan ujian. Di dalam skripsi ada pernyataannya bahwa terbukti bahwa skripsi ini kopas, ya dibatalkan gelar sarjana hukumnya. Nangis dia. Ya, ngapain harus nangis? Apakah tangisan itu akan kemudian ngapain harus nangis? Keliru kok malah tangis ya. Ya ini pengingat-pengingat kita. Jadi memang kuliah itu harus diselipi ya pesan-pesan seperti ini, pesan moral. Ya. Kalau saya selalu sampaikan, saya tidak akan bisa mengubah karakter Anda, ya, tapi karena Anda datang dari berbagai macam lingkungan keluarga saya. Sudah mahasiswa ini kan dituntut kemandirian, tapi saya tetap penting ya, untuk saya. Ya, ya ini juga hidup itu harus serius ya. Tapi aja serius terus. Saya tuh Anda lihat bagaimana gaya kuliah saya. Ya, saya hobinya hobi yang sifatnya sebenarnya bukan serius ya. Tapi hobi olahraga saya. Tapi dalam hal prinsip saya nggak bisa. Ya. Saya kemarin waktu menguji proposal S2 saya dikatakan saya menguliti mahasiswa. Menguliti itu kan kejam ya. Seperti menguliti sapi ya, diambil kulitnya ya.
Saya tidak bermaksud menguliti, saya tidak bermaksud mempermalukan. Ya. Kok kayak izin mahasiswa di depan, kalau ujian proposal itu kan dihadiri puluhan ya, kalau di S2 wajib. Tidak, saya tidak bermaksud mempermalukan. Tapi kalau keliru, ya harus saya benarkan. Halaman demi halaman. Nah, dari halaman judul sampai halaman daftar pustaka. Nah ini di awal ini saya mengingatkan ya, jadi kuliah tidak hanya substansi ya. Substansi itu kalau tidak dilengkapi dengan moral ya, penegakan hukum kita itu remuk moral ya, walaupun mereka itu sudah disumpah ya, ada moto fakta integritas ya, karena tidak ada landasan moral ya, rusaklah ya. Hakim Mahkamah Agung terjerat kasus korupsi ya, 2 hakim MA ya, dan selalu modelnya itu defensif ya, defensif ya. Mahkamah Agung menghadirkan militer untuk menjaga gedung Mahkamah Agung. Apa-apaan itu ya. Ya, Anda selaku orang hukum kan sudah tahu kan apa itu fungsi TNI, fungsi Polri. Defensif ini untuk kenyamanan hakim. Padahal itu jelas itu untuk intimidasi ke KPK. Ya kan? Dan masih proses ya ini. Ya belum berhenti hanya di 2 hakim MA itu. Karena pemeriksaan perkara itu majelis hakim ada 3 orang. Putusan itu tidak akan bisa diputus ya kalau ya tidak harus mufakat ya. Cukup 2 hakim ya. Ya, 1 hakim tidak setuju, kalau 2 hakim setuju ya sudah sah ya. Ya. Nah kemudian untuk materi berikutnya ini masih terkait dengan penuntutan ya. Ya, penuntutan. Kemarin saya sampaikan ya, keberhasilan penuntutan itu ditentukan oleh beberapa faktor variabel. Penguasaan materi, penguasaan peraturan perundang-undangan, ketepatan dalam memilih bentuk dakwaan, kemudian ketepatan dalam memilih kebijaksanaan penuntutan, ya apakah mau berkas dipisah atau digabung. Yang terakhir ini juga penting ya, ketepatan cara mengajukan perkara ke pengadilan negeri. Ya, jadi ini juga bagian hal yang perlu diperhatikan juga oleh penuntut. Ya, bagaimana dia penuntut umum mengajukan perkara. Artinya terkait dengan acara yang akan digunakan. Ya, acara yang akan digunakan. Menurut gua acara pemeriksaan perkara pidana itu ada 3 jenis acara, yaitu acara cepat, acara singkat, dan acara biasa. Jenis acara apa yang akan digunakan oleh penuntut umum? Ini dengan melihat fakta peristiwanya, ya, fakta peristiwanya. Termasuk kemarin ya, apakah berkas yang mau dipisah atau dipisah atau split atau digabung, itu tergantung fakta. Ini penting juga. Kalau Anda bandingkan di dalam acara perdata nggak ada yang acara-acara itu. Nah, cuman acara perdata ada namanya acara mediasi sebelum pemeriksaan pembuktian pokok perkara, ada mediasi ya, itu acara juga. Tapi berbeda dengan acara pidana ya, ada 3 jenis acara. Kita mulai dari acara cepat.
Kapan penuntut umum menggunakan acara cepat? Ya apabila tindak pidana yang sedang ditangani itu menyangkut atau termasuk jenis tindak pidana ringan atau sering disingkat dengan tipiring ya. Tipiring itu tindak pidana ringan. Apa yang maksud dengan tindak pidana ringan? Yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda maksimal 7.500 dan penghinaan ringan. Pasal 315. Ini namanya tipiring ya. Ini diperiksa dengan acara cepat. Kalau kemarin Anda mengikuti berita ya, ada peristiwa di Palembang ya. Ada seorang pengemudi mobil ya. Ketika terjadi kemacetan, dia tidak sabar. Kemudian dia berjalan melawan arus. Akhirnya kan mengganggu lalu lintas, akhirnya malah tambah macetnya. Kemudian diingatkan dia oleh pengemudi yang lain. Bukannya sadar malah marah. Kemudian dia menempeleng ya pengemudi yang sudah mengingatkan dengan baik-baik. Tempeleng. Akhirnya itu kan jadi perkara itu. Ya. Dan disidangkan secara cepat. Ya, secara cepat. Ya. Ya, dia tidak ditahan karena ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Ya, itu contoh itu. Dan biasanya tindak pidana ringan itu di dalam KUHP ada beberapa pasal ya, termasuk tipiring ya. Tapi kebanyakan tipiring itu dijumpai di dalam perda-perda peraturan daerah. Di Solo itu misalkan ada perda pelacuran, itu termasuk tipiring itu. Ada beberapa daerah yang membuat perda miras, melarang miras. Ada perda pengemisan, mengemis dilarang. Ya. Nah itu masuk acara cepat nanti. Ya, penegakan hukum perda kan dilakukan oleh kemarin ya PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil ada. Ya, di Satuan Polisi Pamong Praja ya, Satpol PP. Ya, penegakan perda itu oleh Satpol PP. Ya. Nah, itu contoh itu. Ya. Yang penting ukurannya adalah pidana penjara kekurangan paling lama 3 bulan, denda ya, 7.500 ya. Dan penghinaan ringan. Ya. Kemudian acara cepat juga dipakai untuk pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ya. Ini kan terkait dengan tilang ya. Tilang itu istilahnya bukti pelanggaran ya. Dan ini kan sudah ada perintah dari Kapolri ya. Polisi dilarang untuk melakukan tilang secara manual. Jadi sekarang buku-buku tilang itu sudah dibakar ya, bukan dibakar ya. Sudah nggak dipakai lagi ya. Sudah ditaruh di gudang Satlantas itu. Karena sekarang harus dengan elektronik ya. Tilang ya. Mengandalkan kamera-kamera itu. Ya, nanti saya kira tujuannya baik ya. Sehingga kalau dulu kan setiap bulan itu kan pengadilan negeri itu kan penuh sesak ya. Karena harus menyidangkan ratusan perkara tilang ya. Ya, dilakukan dengan acara cepat itu. Hakimnya hakim tunggal ya. Tapi sekarang kan dengan tilang ini kan si pelanggar kan tinggal tiba-tiba ya dikirimi surat cinta dari polisi. Ternyata diminta untuk membayar denda ya, denda tilang ya, yang jumlahnya bervariasi tergantung pelanggarannya. Ini sebenarnya juga model-model ini sebenarnya baik ya.
menghindari tatap muka ya antara polisi dengan si pelanggar ya, supaya tidak terjadi abuse of power ya. Tapi masih ada kelemahannya ini. Kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia ini kan antara si pemakai dengan dokumennya kan banyak yang tidak sama ya. Ketika dijual tidak segera dibalik nama. Ya, ya, ya. Atau ketika kendaraan itu sedang dipinjam, ya, dipinjam atau direntalkan ya. Ya berarti kan padahal si pemilik kendaraan itu kan tidak tahu apa-apa, ya sedang tidur di rumah, motornya dipakai orang lain, malah dia yang harus. Padahal kan harusnya kan dalam perkara pidana itu kan personalitas ya, ya pelakunya yang harus tanggung jawab, individualisasi pidana kan. Ini banyak terjadi itu. Ya. Terus gimana itu? Ya, ya, dan pernah keliru ya. Merasa mobilnya tidak keluar rumah kok dia ditunjukkan fotonya ya. Ternyata itu mobilnya tuh mobil lain ya. Itu masih menjadi kelemahan memang. Niatnya baik ya. Apalagi melarang polisi untuk menilang secara manual itu sebenarnya ya ini menyangkut menurut saya menyangkut law obedience ya, kesadaran hukumnya ya. Karena orang Indonesia itu taat itu kalau non polisi ya. Coba kalau Anda perhatikan ya di Pedaringan itu ya dekat lampu merah Tumbuh Cepengan itu kan dari utara kan tidak boleh ke kanan kan harus muter ya kalau mau ke Pedaringan ya kan. Ada larangan di situ perboden itu. Dan itu penting untuk larangan itu. Karena apa? Berbahaya kalau dari utara belok kanan menuruni itu bahaya itu karena di situ kan dari atas selatan dari utara itu kan kendaraan kencang. Sering terjadi kecelakaan. Kalau saya orang hukum ya bukan orang hukum pun harusnya taat apalagi orang hukum. Ya, saya sabar mengantri lewat lampu ya hijau saya ambil kanan muter. Saya tidak pernah belok kanan itu. Tapi saya lihat banyak melanggar karena orang polisi. Ya, nanti kalau ada kecelakaan yang disalahkan yang melanggar berat itu. Ya, saya jumpai yang melanggar itu pernah ada mobil TNI mau tak viralkan nanti saya diparani Pak Tentara. Padahal platnya TNI itu. Ya, piye tentara ini malah orang menunjukkan contoh yang baik. Dan itu beberapa kali saya lihat mobil tentara itu lewat di situ. Ya, kita nggak mau antri. Budaya antri itu memang kita itu ya namanya kan sering ya. Makanya kalau di Singapura wait itu ada wait in line ya antri. Mau naik taksi antri. Sekedar naik antri taksi aja antri. Oh kita ya serobotan main serobot aja. Ya. Makanya apakah perlu ya di dekat Pedaringan itu yang dekat lampu perboden itu dikasih patung polisi ya, karena biar orang tahu Pak polisi ya. Karena Indonesia itu menurut Anda tahu ya menurut amal hukum itu kan polisi ada 3 kan ya, ya. Patung polisi tidur dan polisi hukum itu mantan Kapolri di awal tahun 70 itu polisi yang jujur bersih ya semua kalau seperti Hugeng wah Indonesia itu indah ya. Jadi dia nggak doyan suap sampai dia dimarahi sama Pak Harto ya karena diminta untuk menghentikan kasus penyelundupan di Tanjung Priok dia nggak mau. Nah, akhirnya diberhentikan dari KPK dari Kapolri. Dia pilih-pilihan jabatan kalau dia harus mengingkari sumpah dia.
Ya, dia pilih, silakan, saya diberhentikan. Saya lurus-lurus saja on the track. Inilah ya, terkait dengan tilang. Nah, tilang ini mengenal apa yang disebut vonis be mistake, ya, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran terdakwa. Itu namanya vonis bis mistake. Ya, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa. Ya. Itu kalau dalam bahasa yang lain itu ada istilah peradilan in absentia. Ya, peradilan in absentia itu memeriksa dan memutus suatu perkara pidana tanpa kehadiran terdakwa. Ya, itu namanya peradilan in absentia. Ini sama dengan istilah bis mistake. Ya, makanya dan perlu Anda ketahui secara prinsip KUHP tidak mengakui eksistensi peradilan in absentia. Ya, kecuali dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Ya, kecuali ini dikenal adanya dispertek. Ya. Dispertek itu putusan yang diputuskan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa. Ya. KUHP mewajibkan terdakwa itu hadir dalam persidangan perkara pidana. Menurut KUHP, suatu perkara pidana tidak dapat disidangkan tanpa dihadiri terdakwa. Ini wajib hukumnya. Tapi ini ada exception, ada pengecualiannya. Untuk perkara tindak pidana khusus, misalkan untuk perkara korupsi, untuk perkara pencucian uang, untuk perkara tindak pidana terkait dengan pelanggaran undang-undang perikanan, misalkan illegal fishing, itu dimungkinkan persidangan dilakukan tanpa terdakwa. Misalkan korupsi itu banyak, ada beberapa perkara korupsi yang karena terdakwanya kabur ke luar negeri, dia disidang secara in absentia di Indonesia aja. Ya, BLBE itu kan banyak yang kabur ya ke Singapura, ke Amerika. Ya, akhirnya dia disidang secara in absentia. Itu pengecualian ya, tapi secara prinsip KUHP tidak mengakui eksistensi peradilan in absentia kecuali dalam acara pelanggaran lalu lintas. Itu menurut KUHP. Ya, saya kira ini penting untuk Anda ketahui. Ini tidak ada di PPT. Nah, namanya PPT itu PowerPoint. Namanya PowerPoint ya poin-poinnya saja. Karena kemarin saya itu menguji seminar proposal S2 itu, saya selaku ketua ya. Saya nggak asal ujian itu mesti ketua. Jadi ketua. Dan ini nambah pekerjaan saya. Besok pagi saya juga menguji lagi. Setiap ribu saya. Padahal saya di jam 9 itu saya harus mengajar sebetulnya. Ya, akhirnya saya harus mengorbankan mengajar. Tidak bisa digeser. Ya. Jadi masih banyak kekeliruan ya di dalam proposal S2 itu. Ya. Nah ini kemudian bagaimana prosedur acara pemeriksaan cepat. Pelimpahan perkara dilakukan penyidik atas kuasa penuntut umum. Ya kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Ya kalau penuntut umum sudah selesai membuat surat dakwaan, maka segera dia harus melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang. Yang dilimpahkan berkas perkara ditambah surat dakwaan. Ini kalau dalam acara biasa. Kalau dalam acara biasa itu yang melimpahkan perkara ke pengadilan itu adalah penuntut umum.
Tetapi khusus dalam acara cepat itu bukan penuntut umum, tapi oleh penyidik atas kuasa penuntut umum. Ya, jadi kalau penyidik sudah selesai melakukan proses penyidikan dalam acara cepat, kemudian atas kuasa penuntut umum dia bisa langsung melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Kemudian 3 hari sejak BAP dibuat, penyidik menghadapkan terdakwa, saksi, ahli juru bahasa, dan barang bukti ke pengadilan. Ya. Kemudian perkara diterima segera disidangkan pada hari itu juga. Ya, misalkan Satpol PP ya melakukan operasi ya terhadap wanita tunasusila ya atau PSK, pekerja seks komersial, dinaikkan truk, kemudian dia dibawa ke kantor untuk dibuatkan prosesnya, berkasnya, segera besok paginya disidangkan di PN Solo ya, untuk disuruh bayar denda ya, 100.000 gitu ya, karena belum sempat dapat pelanggan, belum punya uang ya dikurung. Mohon maaf yang mulia, saya belum ada pendapatan. Ya sudah, belum ada uang, ya kurung. Ya, cepat itu. Ya. Kemudian kalau terdakwa tidak adil tanpa net, maka secara prestek. Ya. Tadi untuk pelanggaran lalu lintas, secara prestek. Ya. Kalau saksi tidak adil dibacakan. Ya, nanti sebenarnya pada saat membaca pemeriksaan saksi, kita juga dalam acara biasa pun saksi yang tidak adil itu bisa dibacakan. Ya. Ini kalau Anda amati dalam persidangan kasusnya Ferdi Sambo ya, itu ketua RT di perumahan dinas Polri di Duren 3 itu dipanggil 2 kali tidak adil. Ketua ini baru satu-satunya di Indonesia ya. Ketua RT itu mantan Kapolda juga dia, dan dia tuh irjen ya, walaupun sudah penampilan irjen. Luar biasa ini ketua RT ya, bintang 3 ya, Kapolda lagi. Dia sudah dipanggil 2 kali tidak adil ya, karena sakit. Ya, ini kalau terus-menerus seperti itu, nanti bisa itu keterangan saksi Pak Ketua RT yang mantan Kapolda itu dibacakan oleh penuntut umum. Nah, cuma nanti jadi persoalan kekuatan pembuktian saksi yang dibacakan itu seperti apa, nanti saya jelaskan. Nah, apa terkait dengan saksi ya. Ya, walaupun ini nampaknya di acara pidana tidak terlalu detail nanti di mata kuliah hukum pembuktian ya. Ya, saksi dibacakan itu bagaimana legalitasnya sebagai alat hukum itu merupakan isu hukum ini. Ya, ya. Makanya kalau dalam ada putusan pengadilan atau dalam pemeriksaan perkara pidana, saksinya tidak adil, kemudian ketidakadilan saksi itu kan alasannya bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang sudah pindah alamat, ada yang karena dinas luar kota, sedang perjalanan ke luar negeri, itu dibacakan. Di persoalan kekuatan sebagai alat bukti, saksi yang dibacakan seperti apa? Karena saksi sebagai alat bukti itu harus disampaikan di persidangan secara lisan oleh saksi tersebut. Ya, jadi harus dinyatakan, disampaikan di persidangan. Kalau dibacakan, gimana kekuatannya? Ya tergantung. Kalau pada saat penyidikan, ya, penyidik sudah tahu bahwa saksi itu kemungkinan tidak bisa hadir di persidangan nantinya. Ya saksi disumpah. Ya. Apakah saksi perlu disumpah ketika diperiksa penyidik? Pada prinsipnya tidak perlu. Kecuali penyidik sudah mengetahui ya bahwa si saksi tersebut ada kemungkinan nanti pada persidangan tidak bisa hadir. Maka dia disumpah. Nah, ketika nanti di persidangan kesaksian dibacakan, itu sah sebagai alat bukti. Ya. Karena dia pada saat diperiksa di penyidikan sudah disumpah.
dan dibuatkan berita acara sumpah oleh penyidik. Tapi kalau di depan penyidik tidak disumpah, kemudian kesaksiannya dibacakan, ya itu tidak bernilai sebagai alat bukti. Itu hanya bisa menambah keyakinan hakim. Ya. Jadi kemudian pengajuan perkara tanpa surat dakwaan tercakup dalam catatan buku register. Jadi dalam acara cepat itu tidak ada dibuatkan surat dakwaan tersendiri. Ya. Kemudian pemeriksaan dengan hakim tunggal. Hakimnya tunggal, satu. Saksi tidak mengucapkan sumpah. Ini saya kira hal yang penting juga ya dalam acara cepat, saksi tidak perlu disumpah. Ini masih acara cepat ya. Dengan hakim tunggal, saksi tidak perlu disumpah. Berita acara sidang tidak dibuat. Kalau dalam acara biasa harus ada berita acara sidangnya, itu dibuat oleh panitera. Nah, tugas panitera ini adalah panitera pidana. Itu membuat berita acara. Di pengadilan itu hakim kan dibantu oleh panitera. Panitera itu ada 3 macam di pengadilan. Ada panitera pidana, perdata, dan panitera hukum. Kalau perkara pidana yang menangani panitera pidana. Kemudian bentuk putusan ya tidak dibuat khusus ya. Kemudian sifat putusan tingkat terakhir tidak dapat dimintakan banding tetapi dapat kasasi. Putusan berupa perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding. Ini jadi dalam putusan acara cepat itu tidak banding tapi bisa langsung kasasi. Kemudian untuk perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding. Saya pernah membimbing skripsi ya, menarik itu. Bimbingan skripsi saya itu meneliti tentang permohonan kasasi untuk perkara pelanggaran lalu lintas Surabaya. Jadi ada seorang pengemudi sepeda motor itu ditilang oleh polisi itu di Solo itu. Ya, hanya karena si pengemudi motor itu menggunakan spion yang menurut polisi tidak standar. Ya, tidak standar. Kan spion kita itu kan ada yang kecil banget gitu ya. Ya kan? Ada yang kecil. Dan itu menurut polisi melanggar undang-undang lalu lintas. Kemudian si pengendara motor yang ditilang itu tidak terima. Dia didenda oleh Pengadilan Negeri Solo membayar denda 100.000. Sebenarnya nilainya nggak seberapa ya, 100.000. Ya, cepet ya. Cepet. 100.000 ya. Tapi dia memutuskan melawan putusan pengadilan, tidak bisa menerima dia. Dianggap tidak adil dia. Karena dia berpendapat di dalam undang-undang lalu lintas tidak diatur secara detail terkait dengan model ukuran jenis spion. Yang penting spion gitu kan. Ya. Spion itu yang penting ono kocone ya. Spion gede ini orang ono kocone ya. Tidak bisa disebut sebagai spion. Saya lihat ada motor kacanya pecah ya diganti. Nah, itu spion apa? Itu jelas tidak sesuai standar, itu bukan spion. Nah kemudian si pelanggar lalu lintas tadi itu tidak membayar denda 100.000, dia ngomong saya akan kasasi. Wah hakimnya kaget ya. Silakan, tapi hakimnya kaget kasasi. Dia ngajukan kasasi itu. Dan yang lebih menarik, oleh hakim kasasi, permohonan kasasi itu dikabulkan. Ya, jadi putusan PN Solo yang mendenda 100 dibatalkan, dikabulkan. Ya, jadi Mahkamah Agung sesuai pertimbangan sependapat dengan pengaju kasasi ya, dalam memori kasasi. Menarik kan? Ya, atas pelanggaran lintas kok diajukan kasasi. Tapi ini dia bilang demi keadilan. Dan ini saya kira satu-satunya. Ya, ya, satu-satunya itu. Ya. Nah,
Saya mau tanya nih, Mbak Putri langgananku tak takoki. Iya Pak, gimana Pak? Mbak Putri, kemarin kita membahas masalah pra peradilan ya. Kalau pra peradilan itu diperiksa dengan acara apa, Pak? Pemeriksaan perkara pra peradilan itu dengan acara apa? Ingat nggak? Pra peradilan diperiksa dengan Cara biasa bukan? bukan dengan acara cepat. Ya. Pra peradilan itu diperiksa dengan acara cepat. Makanya menjadi pertanyaan besar ya. Tepatkah pra peradilan dengan acara cepat? Ya. Menurut saya kalau melihat praktek pemeriksaan pra peradilan yang begitu jelimet ya, materi yang harus diperiksa menurut saya tidak tepat itu dengan acara cepat. Ya. Karena sekarang pra peradilan itu kan masuk ranah bisa memeriksa terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka ya. Padahal kalau kita bicara tentang penetapan tersangka, bicara apa? Bicara minimal alat bukti. Ya. Ya. Padahal pemeriksaan alat bukti itu kan mestinya di level pemeriksaan pokok perkaranya. Tapi sekarang harusnya menurut saya pra peradilan tidak cocok ya dengan masalah cepat itu. Hakimnya tunggal sementara harus memeriksa ahli, memeriksa saksi. Waktunya cuma 1 minggu. Karena acara cepat itu kan menghendaki pemeriksaan yang memang waktunya cepatnya. Ya, pra peradilan dengan acara cepat. Hakimnya tunggal, ya, waktu seminggu. Kadang-kadang dikejar deadline, apalagi pekerjaan dengan pokok perkaranya. Nanti kalau pokok perkara sudah periksa kan acara pra peradilan menjadi gugur. Ya. Nah ini terkait dengan acara cepat. Ya. Dan ini perlu Anda ketahui penggunaan acara cepat itu ya dalam praktek jarang ya. Jarang ya. Ya paling banyak ya acara biasa nanti saya jelaskan. Ya, paling banyak ya acara biasa. Nah, apalagi sekarang untuk pelanggaran lalu lintas sudah pakai elektronik ya, langsung ya sudah tidak perlu dilakukan persidangan di pengadilan negeri ya, mengurangi beban tugas dari PN ya, tidak perlu menyidangkan pelanggaran. Dulu kalau bisa sampai ribuan itu ya, karena biasanya ditumpuk ya sebulan sekali ya. Kadang malah ya sebulan sekali karena kalau 2 bulan sekali kasihan ya, STNK-nya ditahan, SIM-nya ditahan, nggak bisa pergi kemana-mana ya, apalagi kalau luar kota ya. Nah itu makanya sering hal tersebut berpotensi, apalagi kalau di luar kota ya, repot ya kalau harus. Dan ini sering disalahgunakan oleh polisi ya, ya. Saya pernah mengalami sendiri ya, saya dalam waktu itu saya mau penelitian di Polrestabes Semarang, kemudian sampai di daerah Semarang ya, kota ya, saya melanggar marga, harusnya saya jalan terus, saya berhenti ya, langsung disampai Pak Polisi ya, pagi-pagi itu ya sudah ya. Kebetulan yang mengemudi itu mobil saya, tapi yang mengemudi itu ada teman saya ya. Cilakanya teman saya dompetnya ketinggalan, tidak bawa SIM. Itu kan wis tumbuk undung itu. Dosoknya tumbuk undung ya. Tanpa SIM melanggar maka ya. Ya akhirnya Pak Polisi mengeluarkan buku menu. Kalau makan di rumah makan kan dikasih buku menu ya. Anda mau makan apa, minum apa. Ya. Kalau pelanggaran lalu lintas, polisinya membacakan menu pelanggaran disertai dengan biayanya. Pilih mana Pak? Ya.
Akhirnya terus ujung-ujungnya Bapak mau ikut sidang atau mau titip gitu. Nah saya luar kota ya, kalau harus ke Semarang kan, apalagi sidangnya masih lama ya. Saya nanti pulangnya gimana? STNK-nya mesti ditahan. Ya terpaksanya titip. Nah, titip ini ya, apakah uang itu masuk ke kas negara atau masuk kasnya Pak Polisi, kasnya istri polisi, ya, kasnya apa yang di rumah ya, masuk kas istrinya ya, untuk belanja. Saya kan nggak ngerti. Ya, makanya ini benar nih kalau dan saya diberitahu oleh tukang tambal bannya. Di situ dekat tambal ban. Bapak ini korban ketiga. Oh, korban ketiga tuh masuk. Ya, ini tadi sudah ada 2 kena juga. Berarti dalam waktu rentang ini lebih mawon Pak. Lebih mawon sadurunge jenengan pun enten kalih. Piyai Yogyo mobilnya AB. Lalu memang yang kena AD, AB gitu. Yang H itu enggak kena. Pinter aku di sini. Sing luar kota, kalau Semarang kan mau Semarang. Paling megah pembayar. Pilih sidang dia. Kalau Semarang kan pilih sidang. Kalau kita luar kota ya, mau nganu mobilnya kali 2 AB, ya niki lebih AD setunggal. Jadi tukang tambal ban itu dunia dibagi kalau polisi loh. Ya toh, ya jadi saksi mata kok. Jadi tambal banin rada nakal ya. Diviralkan lo dadi perkara polisi. Itu tenang ya. Tukang balik semuteng dia normal. Ya, ya jadi saksi mata. Cuman saya waktu itu saya ditanya sama polisi, ini Bapak mau kemana rombongan? Wah ini saya tuh ditunggu di Polrestabes Bapak. Oh iya dong, mau apa di Polrestabes? Saya tuh pokoknya ada keperluan sama polisi di Polrestabes. Ini rupanya agak memperingan ya, jadi tidak terlalu besar bayarnya. Kemudian berikutnya acara singkat, ya. The short session of the court. Ya. Jadi apa acara singkat ini dalam praktek juga jarang dipakai. Yaitu perkara yang menurut tindak penuntut umum pembuktiannya dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Yang dimaksud sederhana adalah tidak memerlukan waktu yang lama. Mudah terdakwa pada saat terdakwa sudah mengakui sepenuhnya apa yang dilakukan didukung oleh alat bukti yang sah. Ancaman maupun pidana yang kerja tidak berat, pidana penjara 3 bulan sampai 3 tahun dan denda kurang dari 75.000. Ya. Kemudian tata cara pemeriksaan ya. Penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti ke pengadilan. Dan ini yang membedakan ya. Yang membedakan dengan acara cepat. Kalau acara cepat tadi kan yang melimpahkan perkara ke pengadilan kan tidak perlu penuntut umum sendiri, tapi penyidik atas kuasa penuntut umum. Tapi kalau dalam acara singkat tetap yang melimpahkan perkara ke pengadilan tetap penuntut umum. Pada awal sidang, hakim menanyakan kepada terdakwa identitas dan mengingatkan. Ya. Kemudian penuntut umum memberitahukan dengan lisannya dari catatannya tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Jadi permulaan lisan dicatat dalam berita acara merupakan pengganti surat dakwaan. Jadi di dalam acara singkat itu juga tidak dibuatkan dakwaan sendiri. Kemudian ada tambahan pemeriksaan tambahan. Putusan hakim tidak dibuat secara khusus ya, dicatat dalam berita acara sidang dan hakim memberikan surat yang memuat amar putusan.
Nah, dari sini ya, Anda harus bisa membedakan ya, apa persamaan antara acara cepat dan acara singkat dan perbedaannya apa. Jadi apa yang menjadi persamaan dan perbedaan acara cepat dan singkat. Nah ini tolong diperhatikan ya, diperhatikan. Ya ini clue juga ini. Mbak Kalista Kopil, Mbak Kalista Kopil, ayo, Iya, Pak. voice, ayo, my Iya, voice. Pak. Dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Mohon maaf ini. Saya bisa on cam. Gimana? Ini Suara mau ganti device untuk on cam, Pak. Soalnya di HP agak nggak bisa. Oh, enggak apa-apa. Tapi dengar suara saya kan? Dengar, Pak. Ya, begini Mbak. Tolong yang lain menyimak ya. Ya, ini saya itu membantu Anda supaya ujian itu bisa HP gitu, nggak seperti kemarin. Ya. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar loh. Tata cara pemeriksaan secara cepat dan singkat, dan bisa kita ambil kesimpulan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya apa, Mbak? Antara acara cepat dan singkat. Persamaannya apa? Coba persamaannya apa? Persamaan antara Pemeriksaan acara singkat, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Persamaannya apa? Ada persamaannya itu. Ya. Persamaannya satu, dibuatkan dakwaan enggak dalam acara cepat dan singkat? Ada dakwaan tersendiri enggak? Tidak ada. yang contohnya kayak tadi ya, Pak, yang lalu lintas tadi ya, Pak. Ya. Jadi ya tidak ada, Pak. Tidak ada. Kemudian persamaan yang kedua, tidak dibuatkan putusan secara khusus. Ya, tidak ada putusan secara khusus. Ya, jadi baik di dalam acara cepat atau singkat itu tidak dibuatkan putusan secara khusus, tidak dibuatkan surat dakwaan secara khusus. Ya. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di dalam acara cepat itu pelimpahan perkara dilakukan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum. Sedangkan dalam acara singkat itu pelimpahannya tetap dilakukan oleh penuntut umum. Sudah paham, Mbak Kalista? Sejauh ini sampun, Pak. Oh, sejauh ini berapa kilometer? Sejauh ini itu berapa meter? Ya. Espar itu kan sejauh ini ya. Oke, terima kasih Mbak Kalista. Ya. Iya, Pak. Supaya jadi catatan diingat ya, dikasih stabilo merah. Ya. Ini terkait dengan, nah ini apa acara pemeriksaan biasa. Ini jenis acara yang hampir 90% ya di pengadilan itu dengan acara biasa. Ya. Ya, acara biasa itu kan memang yang lazim ya. 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 Ini untuk perkara yang sulit pembuktiannya dan penerapan hukumnya. Ya, rata-rata seperti ini. Pakai acara pemeriksaan biasa. Kasusnya Ferdi Sambo itu jelas itu pakai biasa. Ini rumit itu sulit pembuktian dan penerapan hukumnya itu. Ya, Ferdi Sambo ini untuk minggu ini kan persidangannya diliburkan ya. Ya.
Karena alasannya Kejaksaan Agung untuk evaluasi. Tapi nampaknya ya karena ada Indonesia sedang punya agenda besar ini, forum G20 ya di Denpasar, Bali, di Nusa Dua. Ya. Nah, jadi kebanyakan persidangan dengan acara pemeriksaan biasa. Nah ini diajukan penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara. Kemarin sudah saya jelaskan, ya. Kalau penuntut umum sudah selesai menyusun surat dakwaan, segera dilimpahkan ke pengadilan. Perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan. Yaitu pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dari sisi kompetensi relatifnya. Ya. Ini adalah tupoksi penuntut umum. Ya. Ini tupoksi penuntut umum. Nah, ini juga istilah penuntut umum ini juga masih banyak yang keliru penggunaannya. Konteksnya apa? Ini saya minta diperhatikan betul ya. Saya kemarin koreksi mata kuliah pidana khusus ya. Pembuktian terbalik itu kakak-kakak Anda yang senior aja. Jaksa membuktikan dakwaan. Yang membuktikan dakwaan buatan jaksa ya. Tapi niku penuntut umum. Tolong jangan ke atas kayaknya. Ngomongnya bahasa Jawa, Jakarta Ramudan. Jadi ini saya kemarin kuliah bisnis ya, saya melakukan keramas tak suci mereka ya. Kamu itu sudah semester lanjut, sudah mulai skripsi, sebentar lagi ujian, bisa melakukan kesalahan ini PJ. Ya. Yang membuktikan ini bukan jaksa, yang membuktikan tuh namanya penuntut umum atau jaksa penuntut umum. Istilah JPU pun Anda sudah tahu ya, tidak pas ya. Penuntut umum bukan jaksa. Jaksa itu adalah eksekutor putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau sudah di pengadilan itu bukan jaksa penuntut umum. Kalau sudah di pengadilan bukan tersangka, terdakwa, bukan terpidana. Kelihatannya sepele, tapi ini harus orang itu kan harus bicara konteks. Konteksnya di mana? Ya, jadi terkait dengan penempatannya, kalau sudah keliru ya. Kalau sudah konteks di persidangan ya penuntut umum yang membuktikan. Ya, jadi yang melimpahkan perkara bukan jaksa, penuntut umum yang melimpahkan perkara itu. Nah, ini makanya diajukan penuntut umum dengan surat pelimpahan perkara. Ya, ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Ya, yang dilimpahkan adalah surat perkara, berkas perkara, surat dakwaan, berkas perkara. Berkas perkara itu apa? Ya berkas penyidikan, BAP, ya, termasuk barang buktinya. Ya. Jadi yang dilimpahkan itu alat bukti dan barang bukti. Ya, karena fokus persidangan itu pembuktian kan. Ya. Jadi ini sebenarnya materi hukum pembuktian ya. Nanti ada materi. Ya. Ya, highlight dari persidangan itu apa? Puncaknya adalah pembuktian. Pembuktian itu puncaknya di mana? Di persidangan. Karena semua tahapan proses pidana itu mulai dari penyelidikan, penuntutan, pra-penuntutan, itu ada aktivitas pembuktian dengan gradasi yang berbeda-beda. Nah, dari tahapan itu persidangan adalah merupakan puncak, ya, titik kulminasi
pembuktian itu ada di persidangan. Karena di persidangan semua alat bukti dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan akan dinilai apakah bisa dipakai sebagai alat bukti yang sah atau tidak untuk menyatakan suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa itu terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan. Jadi pola pikir ya ini penting ya untuk memahami ya kontrol suatu alur yang pembuktian perkara pidana. Ya, ini agak berbeda dengan perkara perdata. Ya. Nah, ini adalah fase yang penting juga ya ketika penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan. Ini kan mulai tahap awal dari diperiksanya suatu perkara pidana ya dengan dilimpahkan itu. Ya, dilimpahkan perkaranya ke pengadilan. Kemudian pada waktu penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, turunannya disampaikan kepada terdakwa atau kuasanya. Yang dimaksud turunannya adalah turunan surat dakwaan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, terdakwa atau penasihat hukumnya berhak untuk mendapatkan turunan surat dakwaan. Tujuannya apa? Supaya terdakwa atau penasihat hukum bisa membaca, mengkaji, mempelajari, menyimak dakwaan yang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Supaya bisa mengambil sikap. Ya. Karena setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum, kan hakim akan mengkonfirmasi kepada terdakwa apakah sudah paham atau belum. Kalau dia mengatakan sudah paham, hakim akan menanyakan apakah saudara terdakwa akan mengajukan keberatan atau tidak. Keberatan terhadap surat dakwaan diatur di dalam pasal 156 KUHP. Keberatan itu istilah populer dalam praktek digunakan istilah eksepsi. Dan ini nanti dalam mata kuliah praktek peradilan pidana semester depan Anda harus membuat nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan. Nah, biasanya hakim itu minta kepada, kalau misalkan terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan akan mengajukan keberatan, biasanya hakim minta supaya segera dibacakan dengan asumsi penasihat hukum sudah siap dengan eksepsinya atau keberatan karena sudah diberikan turunannya seminggu sebelum sidang dimulai. Jadi paling tidak seminggu sebelum sidang dimulai itu penasihat hukum sudah bisa membuat keberatan kalau memang dia menganggap bahwa surat dakwaan itu secara materi ada hal yang dianggap masih ada kelemahannya, tidak sesuai dengan ketentuan syarat-syarat dakwaan. Nah itu sudah dibuat sehingga pada saat persidangan sudah siap. Ya, tidak seperti kemarin kasusnya Ferdy Sambo ya, untuk beberapa terdakwa ya, bukan Ferdy Sambo ya. Ketika oleh hakim diminta membacakan nota keberatan, penasihat hukum mengatakan belum siap. Ya, belum siap. Dia minta waktu 1 minggu. Hakimnya kurang berkenan. Anda kan sudah 1 minggu menerima turunan. Anda harusnya sudah bisa mempersiapkan nota keberatan. Nah, ini supaya sidangnya bisa berjalan cepat. Tapi kan penasihat hukum tetap bersikukuh. Itu sesuai hak kami minta penundaan. Akhirnya terjadi perdebatan kan. Ya. Kalau menurut saya ya ada betulnya juga. Ya, apalagi ini kan kasusnya Sambo ini kan kompleks ya.
Sementara persidangan kan dibatasi waktunya terkait dengan apa? Terkait dengan jangka waktu penahanan terdakwa. Ya, terdakwa itu kalau di sidang di pengadilan kan kewenangan menahan kan ada di hakim ya. Hakim punya waktu 30 hari. Ditambah perpanjangan 60 hari. Berarti hakim hanya punya waktu 90 hari. Itu harus sudah diputus itu waktu 90 hari. Ya. Bahkan Mahkamah Agung membatasi persidangan itu maksimal 4 bulan. Jadi kalau minta penundaan pembuatan nota keberatan kan mendelay. Nanti pembacaan putusan hakim terkait dengan keberatan itu kan. Apalagi nanti kalau ada keberatan kan penuntut umum minta sidang ditunda karena penuntut umum harus menanggapi paling tidak 3 minggu itu nanti. Ya, makanya dalam rangka melaksanakan asas speedy trial ya hakim minta supaya segera dibacakan hari itu juga. Ya makanya kalau Anda jadi penasihat hukum ya begitu menerima turun dakwaan Anda harus ambil sikap apakah akan mengajukan keberatan atau tidak. Kalau mengajukan keberatan segera dibikinkan nota keberatan ya. Jadi pada saat sidang nanti sudah siap. Ya, sudah siap ya. Nah, ini untuk prinsip pemeriksaan dalam persidangan akan saya lanjutkan minggu depan ya. Dan ini untuk minggu depan ya. Ya, karena minggu depan itu saya harus menguji skripsi ya, harusnya hari ini ya. Dan saya sebagai ketua, ya, ujiannya jam 9 ya. Nampaknya nanti supaya lebih efisien ya. Kita akan kuliah luring ya. Nah, ini hari Selasa kan ya. Setiap hari Selasa itu jadwalnya untuk ujian skripsi asal pidana. Nampaknya ada ujian skripsi ya. Jadi Selasa itu saya jadwal tetap itu ujian skripsi, tapi baru dimulai minggu depan ya. Dan saya Rabu biasanya untuk ujian proposal atau ujian tesis S2. Jadi ada kemungkinan nanti minggu depan kita kuliahnya luring ya. Kita akan bertemu di kampus sampai ujian akhir semester. Ya. Dan saya harus datang lebih pagi. Ini dengan adanya masjid baru di daerah Ngemplak itu, terowongan itu semakin macet. Makanya saya pulang juga. Berangkat pulang sama saja macet. Ya, tapi kalau pagi begini saya sampai 1 jam sampai kampus itu wis loyo ya, apalagi nanti sore harus. Jadi nanti ini kan saya seharian ini. Belum lagi banyak minggu depan saya diagendakan ada tamu dari